Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya PP Petani Bahagia Channel. Sahabat, di sini saya akan melakukan pemupukan terhadap tanaman jahe merah saya, yang memang jahe merah saya ini selama 1 bulan kurang terawat, karena saya melakukan penanaman jahe merah ini saat sebelum bulan puasa. Nah, usianya sekarang kurang lebih 1,5 bulan. Nah, selama bulan puasa, ya karena maklum ya sahabat ya, di bulan puasa ini untuk kita berkebun atau bertani secara maksimal itu cukup berat, karena memeras tenaga, memeras keringat, yang nanti akan berpengaruh dengan ibadah puasa kita. Nah, sekarang Hari Raya Idul Fitri sudah selesai dan sudah saatnya saya rawat ini. Walaupun jahe merahnya sudah banyak sekali ditumbuhi rumput, dan selama 1 bulan ini tidak sempat saya lakukan pemupukan sama sekali. Begitu, namun alhamdulillah jahe merahnya tetap tumbuh maksimal, walaupun kesuburannya kurang karena unsur haranya berebut dengan rerumputan ya sahabat ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemupukan menggunakan kohe ayam. Kohe ayam yang saya dapat, memang saya beli sudah dari kandang ternak ayam ya. Alhamdulillah di sini dari kohe ayam ini sudah tidak panas lagi dan sudah layak untuk diberikan kepada tanaman kita. Banyak yang mengatakan kalau kohe ayam itu berbahaya untuk dijadikan pupuk atau pemupukan terhadap tanaman. Sebetulnya kohe ayam yang berbahaya kita aplikasikan ke tanaman adalah kohe ayam yang belum dilakukan fermentasi atau belum didiamkan lama. Contoh, misal kita baru ngambil dari kandang ayam lalu langsung kita berikan kepada tanaman, itu yang berbahaya sahabat. Karena kohe ayam, kohe sapi, dan kohe kambing, kalau dia masih baru keluar dari kandang dan belum lama dilakukan fermentasi atau didiamkan, itu akan sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Karena kohe itu, pupuk kandang itu masih mengandung unsur panas dan juga patogen-patogen yang kurang baik untuk tanaman, maksudnya itu masih ada di pupuk kandang tersebut. Oleh karenanya ada 2 cara sebelum diterapkan kepada tanaman, yaitu yang pertama dilakukan fermentasi, atau yang kedua dibiarkan dulu kurang lebih 1-2 bulan sampai kohe ayam itu sudah tidak menjadi panas. Dan hati-hati juga kalau sahabat menggunakan pupuk kandang, baik itu kohe kambing, kohe ayam maupun kohe sapi tanpa campuran bahan lain, itu juga cukup berbahaya. Nah, di sini kohe ayam yang memang oleh pemilik kandang ayam sudah dicampur dengan serbuk dari gergajian. Nah, di sini juga sudah didiamkan oleh saya kurang lebih 1 bulan dan ini sudah dingin. Begitu sahabat. Jadi ini sudah aman dan sudah layak untuk kita terapkan kepada tanaman. Tapi menerapkan ke tanaman juga perlu hati-hati. Bahaya juga kalau kita sembarang menerapkan pupuk kandang kepada tanaman. Kok bahaya? Begini caranya sahabat. Melakukan pemupukan dengan pupuk kandang, baik itu kohe ayam ataupun kohe kambing dan kohe sapi, walaupun dia sudah terfermentasi dan sudah layak untuk diberikan ke tanaman, jangan terlalu dekat ya untuk pemberiannya. Contoh seperti begini, pas di bawah batang atau mengenai batang, itu rawan. Karena kita untuk menjaga jangan sampai apabila ada patogen-patogen atau virus-virus yang berbahaya untuk tanaman dapat mengganggu tanaman. Caranya gimana? Kebetulan di sini saya tanaman jahe sahabat ya. Jadi saya memberi pupuk ini, saya beri jarak kurang lebih 1 jengkal. Seperti ini.
Saya beri jarak seperti ini. Jangan langsung menyentuh kepada batang. Setelah kita pupuk, selanjutnya kita uruk. Pengurukan sudah dilakukan. Mungkin sahabat bertanya, kenapa harus dilakukan pengurukan? Begini sahabat, di tempat saya kebetulan setiap hari hujan dan musim hujan. Begitu. Jadi, kalau kita menggunakan pupuk atau menerapkan pupuk kepada tanaman kita, baik itu pupuk kimia maupun pupuk kompos, kita apabila musim hujan hanya kita tabur dengan serta-merta, apabila terkena hujan, otomatis percuma saja kita memberikan pupuk kepada tanaman kita dan akan tergerus oleh air. Begitu, mungkin yang tersisa hanya 0, sekian persen yang dapat diserap oleh tanaman kita. Sedangkan kalau kita uruk atau kita buat lubang untuk menempatkan pupuk tersebut, insya Allah pupuk akan tetap bertahan di dalam tanah, dan serta-merta walaupun kita siram atau terkena air hujan, dia malah makin menyerap dan bersatu dengan tanah. Dengan serta-merta akar pun akan menyerap pupuk tersebut. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, manfaat dari kita melakukan pengurukan terhadap pupuk kandang apabila di dalam pupuk kandang itu masih tersisa virus-virus atau patogen-patogen yang dapat berbahaya bagi tanaman. Dengan dilakukan pengurukan kembali oleh tanah, di dalam tanah tersebut banyak terdapat jutaan mikroorganisme yang baik yang Allah sudah ciptakan. Mikroorganisme itulah yang dapat melawan atau membunuh virus ataupun patogen yang ada di pupuk kandang itu. Beda halnya kalau memang di tanah kita memang sudah mengandung banyaknya virus, itu harus diobati ya sahabat ya, harus disingkirkan virus itu. Demikian sahabat. Oh iya, satu lagi, mungkin sahabat bertanya, kalau misalnya pemupukan terhadap pohon-pohon besar seperti contoh pohon pepaya, pohon pisang, pohon singkong dan lain-lain, kalau mau amannya terhadap pohon besar seperti pohon pepaya dan pohon pisang, pohon singkong dan lain sebagainya, sahabat lakukan pemupukannya beri jarak paling dekat setengah meter. Tapi kalau sahabat mau melakukan pemupukan dengan cara ditimbun, hati-hati juga melakukan penggaliannya. Lihat dari ujung daun daripada tanaman. Disitulah di ujung itu titik terjauhnya akar. Di titik itu sahabat melakukan penggalian, baru pemupukan dan diuruk. Tapi kalau pohon pepaya misalnya ya berdiri, terus sahabat gali kurang lebih 1 jengkal, 2 jengkal atau 3 jengkal. Di situ akar tunggalnya itu yang apabila kita gali akan membuat tanaman pepaya kita mati, begitu maksudnya. Tapi kalau sahabat hanya dipupuk dengan ditabur, cukup dari titik batang pohon kurang lebih setengah meter. Demikian. Terima kasih sahabat. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Dan kalau ada kurangnya dalam penjelasan saya, mohon dibantu lengkapi. Karena saya yakin sahabat mungkin bisa jadi yang nyimak video saya lebih pengalaman, lebih profesional dari saya. Kita saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.